tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Didong. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menganalisis pesan moral di dalam Didong untuk meningkatkan attitude peserta didik di SD Negeri Kota 5 Kota Laksa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cek, bisa nggak ngerekam ya pakai ini? Bisa nggak video pakai ini? Bisa. Kajian objeknya, Didong adalah sebuah kesenian rakyat gayo yang memadukan unsur tari, vokal, dan sastra. Terus yang kedua itu ada indikator dari Didong, yaitu ada nyanyian, tarian, narasi, musik instrumen, ekspresi dan gestur, interaksi dengan penonton. 6 Bu. Yang ketiga itu ada manfaat Didong. Yang pertama itu pemertahanan budaya, yang kedua pendidikan, yang ketiga hiburan, yang keempat penguatan identitas. Jadi manfaatnya ada 4. Yang keempat yaitu tujuan Didong, yaitu pertama mempertahankan tradisi, yang ketiga menghibur, yang keempat menguatkan solidaritas. Tujuan dari Didong. Ya, Bu. Yang kelima yaitu cara penerapannya. Yang pertama itu secara duduk lantai. Alahai dodo, kuda ida, putih kirim, raya. Ya, di akhir pertemuan pada hari ini. Mic-nya udah kayak gini ya. Alhamdulillah, pertemuan dari kemarin sampai hari ini tidak ada halangan satu apapun. Walaupun kami dari pergi kemarin, hari ini hujan, tapi tetap hadir. Alhamdulillah, berkesempatan berbagi ilmu dan pengalaman dari kita semua. Dan kami harapkan kita semua boleh berteman di media, supaya adat-adat di tempat mahasiswi semua sama-sama kita tukar pengalaman. Media kami Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, semuanya Mulia di Bayun. Bayun. Ya. Bayun. Ya. Bayun namanya. Kalau Instagram ada 2 itu, bukan yang pukul rapai yang lagi berdiri ya. Hah? Yang anak-anak. Kan. Yang satu lagi. Yang itu yang dulu nggak bisa dibuka lagi. Iya lagi, ya dulu. Yang duduk. Ini ya Kak. Ya, betul.
Ya. Dah. Boleh. TP aja nanti semua, ya. Terkadang kan kami telat balas, maklum ya. Karena ada kegiatan. Oke, apa deh? Ini Wahid Tim. Ya, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh nanti berjumpa kembali di media walaupun secara nyata. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan pada polisi, ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita beri aplaus sekali lagi untuk kita yang sangat luar biasa. Ada nih. Ada. Siang hari makan kuaci, makan bareng Ibu Asi. Cukup sekian acara kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Udah cukup bang. Oke, saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan perbuatan dan kesalahan lain-lain yang kurang mengena di teman-teman para peserta. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai etaulan bidang semapa nyaw bintang sekorong yang hayu hanaban terimong kenasih rakan yang tat mulia Munyona merumpok ngan ulun tuan nibak sabohjan kan nibak pesta din undang kamu berbalas pantun wahai etaulan insyaallah kan mau penuhi undangan kan nibak pesta. Sekarang saya akan memutar hikayat Prangsani. Ya. Mohon didengarkan. Boleh. Kewajibannya harus ada yang lain. Yang terus kegiatan
kegiatan lainnya, misalnya kayak kemarin apa hikayat Sabi kan mereka menggunakan rapai sebagai pembukunya. Itu tidak bisa digantikan dengan alat musik lain karena khas dari Aceh itu kan adalah rapai sendiri. Jadi kalau misalkan hanya menggunakan satu mungkin itu bisa, tapi karena kan kita tahu alat musik itu mahal, makanya saya tanya apakah cukup dengan dana 3 juta dan membeli alat musik, karena itu kan kalau latihan nggak mungkin dong kita pakai. Bintang sekarang. Langsung dengan narasumber bisa melakukan praktik langsung. Dan tadi ada menarik juga akan ada komunitas itu di bawah naungan Bintang Sekorong, itu betul atau gimana? Nanti ditagih nggak sanggup. Iya. Nah kalau memang dengan 1 juta, ya apakah memang dia bergabung dengan Bintang Sekorong atau nggak bergabung gitu ya? Jangan nanti hilang gitu, hilang kontak. Bahkan nomor saya di blok karena menghubungi terus. Ya. Oke, Kami dari kelompok media sosialnya Bintang Sekorong centang biru, biru baju. Sebiru baju. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada teman saya. Baik, akan dilanjutkan untuk lembar kedua. Di sini tentang rencana tindak lanjut. Yang pertama ada kegiatan. Kegiatan yang akan kami buat adalah pelatihan tradisi lisan ke satuan pendidik. Jadi sasaran utamanya adalah satuan pendidik. Nah, ini kan di Sekorong kita sudah ya mahasiswa. Nah, alasan mungkin kenapa ini ke satuan pendidik? Karena yang lebih terjun langsung ke sekolah itu kan satuan pendidik. Dan deskripsinya di sini sasaran utama adalah tenaga pendidik dengan tujuan agar tradisi lisan dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dan di lingkungan sekolah. Jadi jika kita langsung lebih ke gurunya mungkin tentang tradisi lisan ini dapat lebih dikaitkan lagi dengan pembelajarannya seperti itu. Dan strategi yang akan kami lakukan untuk kegiatan ini akan dilakukan pada hari Sabtu. Kenapa? Karena ini kan hari terakhir sekolah pada 1 minggu. Agar tidak mengganggu pembelajaran juga, karena kan ini yang sasarannya guru-guru. Kalau kita mengambil hari Senin, mungkin akan terambil jadwal anak-anak dalam belajar. Dan untuk kemudian ada materi dan ada juga praktiknya sama dengan Bintang Sekorong. Di awal-awal pertemuan kan kita ada materinya. Di akhir-akhir ini kemarin kita ada praktiknya. Nah, sama juga seperti strategi yang akan kami buat. Dan untuk waktu dan tempatnya itu ada di bulan September. Kenapa di bulan ini? Karena di bulan ini menurut kami bulan aman. Kenapa demikian? Karena anak-anak tidak ujian, tidak ada kegiatan yang urgent di sekolah. Jadi kita bisa meminta waktu Bapak Ibu gurunya pada hari Sabtu. Dan tempatnya itu di SD Negeri Alupinang. Dengan anggaran angkutan umum, karena teman-teman kami berempat ini cuma 1 orang yang punya kendaraan atau motor. Jadi di sini kami akan masukin angkutan ke anggaran. Yang kedua ada konsumsi. Yang ketiga itu proyektor. Di sini sejauh yang kami ketahui SD Alupinang ini memiliki proyektor sendiri. Jadi kami tidak perlu membeli lagi. Dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Yang keempat ada spanduk, sama dengan Bintang Sekorong juga sebagai label, kan nanti guru-guru melihat oh ada spanduknya, berarti memang ini tuh acaranya menarik seperti itu. Dan di sini ada kepanitiaan ataupun perincian kerja. Yang pertama ada ketua kita Feby yang bertugas sebagai koordinator acara atau untuk mengkoordinir anggotanya. Yang kedua ada Salma, bukan Salma Idel. Di sini dia bertugas sebagai editor dokumentasi dan selanjutnya juga publikasi. Yang ketiga ada Asmaini sebagai moderator. Yang keempat ada Astri Ayudasari sebagai konsumsi dan juga dekorasi. Dan tugas tambahan ini pemateri, ini opsi. Mungkin nanti kan kita tidak tahu rezeki begitu. Jadi kalau kami menggunakan anggaran bayar pemateri kan mungkin nanti masih sedikit kurang gitu. Mungkin untuk pemateri jika memang rezekinya ada bisa memanggil
Kalau yang tidak bisa pemateri bisa dari panitia. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau menambahkan masukan? Tidak ada? Udah lemas semua? Oke, baik. Dipersilakan untuk duduk. Nggak kelihatan ya? Sukma bisa megang? Kasihan. Nah, boleh. Dipanggil sapinya. Boleh. Ini nggak mesti lagi Rama, lanjut aja. Kita untuk apa? Nggak mesti baterai, nggak rezeki ya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin semua teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama terkait dengan koneksi daripada materi-materi akan dijelaskan oleh saudari Rizka. Baik, di sini pertanyaan pertama yaitu ada kesulitan dan kemudahan. Di mana kesulitannya itu dalam kelompok kami itu membicarakan yaitu kesulitan tidak bisa berbahasa Aceh. Nah, di mana saya sendiri kan tidak berasal dari Aceh sendiri nih. Jadi asing gitu untuk mendengar bahasa Aceh di telinga saya gitu. Yang kedua adalah minimnya pengetahuan tentang tradisi lisan di Aceh. Namanya juga pendatang ya. Pendatang itu pasti dia lebih kayak penasaran, tapi itu susah mempraktekannya. Jadi minimnya pengetahuan bagi diri saya dan kelompok saya juga itu susah untuk dipahami gitu. Selanjutnya yaitu kemudahan, yaitu mendapatkan fasilitas. Dimana seperti kita belajar, seperti kita ini dalam diskusi kita difasilitasi kertas dan pulpen, benar ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah strategi. Strategi yaitu pertama belajar menggunakan teknologi, dan dimana kita itu belajar menggunakan YouTube, TikTok, dan Instagram. Yang kedua yaitu berdiskusi dengan pemateri dan teman sejawat. Dimana contohnya pemateri itu dia memberikan materi, tapi tidak ceramah saja, dia juga mengajak kita untuk berdiskusi. Selanjutnya itu berusaha mempraktikkan. Walaupun orang dari orang Aceh sendiri aja susah mempraktekkan untuk kebudayaannya. Bagaimana dengan orang luar? Jadi itu strateginya bagaimana cara kita untuk mempraktekkan tradisi lisan ini dengan memahami budaya di Aceh ini. Selanjutnya yaitu sebisa mungkin untuk tetap semangat dan menambah motivasi. Jadi kan dari berusaha mempraktekkan ini, kita itu kan kayak ada naik turunnya semangat kita itu. Jadi dengan kita mengikuti ini, kita juga bisa menambah semangat kita, memotivasi kita itu sebagai ilmu untuk kita mengetahui oh budaya Aceh itu seperti ini gitu. Yaitu memanfaatkan waktu luang. Nah, dimana kan terkadang kita ada MK, ada jadwal lain, jadi kita itu strategi kita itu sebisa mungkin kita mengikuti yaitu tradisi lisan ini. Yang ketiga yaitu manfaat. Yang pertama ya jelasnya itu ya ilmu kan. Nah, ilmu itu ya yang pertama kita itu mendapatkan relasi di mana relasi seperti kita mengenal cutting atau mengenal teman-teman lainnya gitu. Yang kedua adalah menambah kosakata Aceh, dimana ya bermanfaat gitu ya. Kalau orang dari luar Aceh itu kayak saya misalnya orang dari Sumatera Utara, saya tidak tahu bahasa Aceh itu bagaimana, jadi saya tahu gitu. Dan menambah wawasan tentang kebudayaan Aceh. Dan di tradisi lisan ini kita itu belajar ada syair-syair, hikayat, dan ilmu metodologi penelitian itu dimana itu disampaikan oleh Ibu Mesaro ya, Ibu Mesaro Kak. Nah, yang selanjutnya itu ya menjadi konten kreator, dimana tradisi lisan ini juga mengembangkan kita sebagai konten kreator ya kan. Nah, bonusnya yaitu snack. Kita selalu mendapatkan snack, lunch, alat tulis, dan jadi berani tampil gitu. Selanjutnya saya berikan kepada Selanjutnya, hal baru yang kami dapatkan dari kegiatan tradisi lisan ini itu praktek langsung. Yang awalnya kita nggak pernah praktek
mengenai tradisi lisan itu. Jadi kita tuh di sini diajarkan untuk praktek langsung praktek langsung menggunakan bahasa Aceh. Kemarin juga kita ada praktek langsung dengan seniman yang berasal dari Aceh, yaitu Bapak Mulyadi. Itu kita semapa ya kemarin, atau kita tradisi lisan semapa, berbalas pantun. Selanjutnya ada saran dari kami untuk bintang scoring ini. Yang pertama, studi tour untuk seluruh peserta. Jadi kegiatan kita ini tidak dilakukan di indoor, di kampus ataupun di outdoor atau kafe, tetapi kita juga diajak jalan-jalan untuk melihat langsung bagaimana tradisi lisan yang ada di Aceh. Betul sekali. Jangan, kita tidak hanya melihat dari YouTube maupun tampilan yang diberikan oleh pemateri, tapi kita bisa melihat langsung. Ikut kelompok ke tempat. Ikut kelompok kami. Kak. Kelompok kami Pak, jangan lupa. Saran yang kedua yaitu diharapkan bidang sekolah ini membuat strategi baru guna memperluas tradisi lisan ini. Kenapa kita nggak kepikiran begitu? Agar targetnya ini banyak, memperluas target lebih ke anak-anak muda untuk mengetahui apa sih itu tradisi lisan mereka tuh, biar mereka tuh penasaran gitu. Selanjutnya harapan dari kami, semoga tradisi lisan ini diadakan setiap tahun. Dan yang kedua itu adanya pertunjukan langsung yang melibatkan seluruh peserta. Jadi kita ini membuat event gitu untuk dilihat oleh beberapa orang. Event juga beberapa sih, ramai lah pokoknya gitu, membuat penampilan. Tapi itu memang yang penampilannya itu memang yang benar-benar udah melewati pelatihan yang gimana ya, baik gitu. Jadi mereka menampilkan pun dengan bagus gitu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya untuk rencana tindak lanjut. Nah, yang pertama itu ada kegiatan kami mengambil penelitian. Kebetulan saya pribadi ini kan sebentar lagi insya Allah skripsian. Kebetulan judulnya itu berkaitan dengan pembuatan media pembelajaran flashcard. Di situ nanti materinya memang membuat keberagaman budaya Aceh. Nah, jadi ada pokoknya semua yang berhubungan dengan keberagaman adatnya, kemudian rumah adatnya gitu kan. Jadi rencana mau masukin ke situ nantinya insya Allah. Kemudian strateginya yaitu tadi membuat media pembelajaran. Kemudian waktunya itu dirasa perkiraan bulan 6 atau 7 atau 8 insya Allah. Kemudian untuk anggarannya itu cuma langganan Canva Pro, karena nanti kan menggunakan media pastinya membutuhkan Canva, karena nanti ramai insya Allah buatnya dari Canva. Kemudian transportasi sama mungkin untuk data kuota. Oke, kemudian untuk kepanitiaan pastinya Ram sendiri, di mana rincian kerjanya itu ada survei kebutuhan, lalu melakukan aksi dan validasi, nanti juga revisi. Di sini juga membutuhkan validator berupa dosen-dosen kita nantinya sebagai validasi medianya gitu. Nah, kemudian yang kedua ada penayangan bioskop mini. Kami menargetkannya itu sekolah dasar. Penayangan daripada tradisi lisan ini menggunakan video berbantuan daripada Infokus. Nanti kami akan menuju satu sekolah dasar, di mana sekolah dasar itu bisa diajak kerjasama gitu. Kemudian insya Allah perkiraan pelaksanaannya di bulan 10, di mana dengan anggaran ada konsumsi nantinya, door prize, transportasi, biaya print dan juga spanduk insya Allah. Kemudian kami bekerja sama dengan sekolah, terutama guru-gurunya, kepala sekolahnya. Pastinya kan ketika hendak membuat acara pasti kita harus berkonsultasi dulu kan ya. Kemudian untuk tanggung jawab PJ-nya, kami semua bertanggung jawab terkait dengan konsumsinya nanti, kemudian dokumentasinya. Lalu kami juga akan melakukan survei tempat, mempersiapkan sarana dan prasarananya. Kami akan melakukan technical meeting dengan sekolahnya terlebih dahulu, kemudian melakukan aksi juga yang terakhir evaluasi apa yang kurang-kurang nantinya untuk diperbaharui di kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa,
Oke, silakan ditutup. Ya. Oke, baik. Pegel nggak? Dapat mengadakan acara Akademi Kreator Muda tradisi setiap tahun sekali dengan peserta yang berbeda-beda. Terus harapan kami dengan adanya kegiatan Bintang Sekorong ini dapat menjadi salah satu wadah untuk melestarikan budaya Aceh khususnya tradisi lisan. Terus harapan kami Bintang Sekorong bukan hanya di kalangan mahasiswa tetapi juga masyarakat luas. Baik, selanjutnya ada rencana tindakan lanjut. Di sini kegiatan yang mau kami adakan yaitu mengadakan sosialisasi kebudayaan terkait tradisi lisan. Nah, deskripsinya memberikan pemaparan materi mengenai tradisi lisan. Strategi yang kami gunakan yaitu menampilkan tayangan video tentang tradisi lisan, contohnya seperti hikayat dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan naskah teks hikayat untuk melatih siswa agar mampu mempraktikannya. Waktunya kami buat di bulan Juli 2024. Tempatnya di SDN 2 Merandeh dan durasi kegiatan sekitar 3 jam, terus 180 menit. Anggarannya untuk banner kami perkirakan 50.000, untuk cemilan cemilan, kotak, minuman, door prize untuk semuanya sekitar 500.000. Baik, untuk kepanitiaan dan rincian kerja, ketuanya kepada kakak Khairunisa, narasumber Raudatul Umira, konsumsi Rahmi Mufidah, untuk peralatan Rania Tani Naswa, Putri Alisa, untuk dokumentasi Indah Natasha, dan untuk moderator Khairunisa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekson Bintang Sekorong Jaya 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 Takbir Allahu Akbar. Baik. Jadi saya